Dan juga diantara pembahasan hizbiyah ya ikhwah, yaitu orang-orang yang memiliki hobi. Dan ini poin penting. Orang-orang yang memiliki hobi, perkara yang mubah, cuman akhirnya dibangun di atas kelompok dan dijadikan sebagai dakwah. Ini juga tidak boleh. Misalnya motor. Orang motor ke sana kemari, akhirnya buat kelompok motor-motoran dinamakan kelompok motor sunnah. Ya, kelompok motor sunnah. Ya. Mengajak orang ke sunnah, tapi pada hakikatnya apa? Motor-motor. Ini enggak ada. Ya. Tidak ada dalam Islam dakwah salafiyah dan dakwah sunnah dari zaman salaf sampai sekarang yang ngajak orang misalnya motor-motoran. Ada orang suka lari. Sekarang kan lagi zamannya lari. Akhirnya buat komunitas lari sunnah. Ya. Jadi pada jenggotan, pada lari, pada ini. Nah maksudnya ya ikhwah, antum harus bedakan antara hobi dengan dakwah. Antum jangan pernah dimasukkan hal-hal yang bukan dakwah menjadi dakwah. Kalau misalnya memang itu hanya hobi, nggak apa-apa, tafadhal, antum jalankan perkara mubah selama tidak ada pelanggaran syariat. Tapi tidak semua harus dijadikan komunitas yang dinisbatkan kepada sunnah. Akhirnya nanti menjadi hizbi lama-lama. Menjadi kelompok-kelompok yang banyak, seolah-olah kelompok yang gabung sama mereka sunnah, kalau tidak gabung tidak sunnah. Akhirnya subhanallah ini kelompok motor sunnah ahlul bid'ahnya buat juga. Kelompok motor bid'ah misalnya. Ya. Nah, akhirnya jadi keributan. Nah, hal-hal seperti ini tidak ada anjurannya. Ya, dan juga memecah belah umat. Makanya kalau orang ada hobi, jalanin biasa saja. Dan komunitas-komunitas ya ikhwah, dulu itu dibangun bukan sama orang-orang ngaji. Dulu orang-orang yang motoran, mereka belum paham agama. Maka mereka membuang-buang waktunya, mereka membuang-buang hartanya untuk jalan-jalan ke sana kemari, mereka membuat komunitas untuk melampiaskan syahwat mereka. Ya, makanya terkenal dulu kelompok-kelompok motor itu isinya orang-orang fasik. Campur baur laki-laki perempuan. Mereka menghabiskan waktu kadang sepekan, berjalan dari Jawa ke Bali. Nanti di sana mereka pesta-pesta untuk memberikan, melampiaskan kesenangan mereka. Tapi sekarang subhanallah sebagian orang yang ngaji membuat kelompok itu misalnya. Kalau hanya untuk hobi semata, kalau hobi hanya untuk menghilangkan penat atau sesekali nggak jadi masalah. Tapi jangan akhirnya dijadikan apa? Komunitas ngumpul terus. Akhirnya buat jadwal ke sana kemari. Ya subhanallah ya ikhwah. Kadang mereka berjalan naik motor seminggu, sepekan, 2 pekan, selama itu nggak baca Al-Quranul Karim. Tapi menisbatkan dirinya kepada sunnah. Ya, mereka meninggalkan tahajud, mereka meninggalkan birrul walidain, mereka meninggalkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya hanya untuk menjalankan hobi. Makanya ini juga jangan dijadikan komunitas selalu dinisbatkan kepada sunnah. Kemarin ada pertanyaan di Asyifa, panah. Kalau yang nggak manah, nggak suka manah, tidak dikatakan ikhwah Islamiyah. Ini juga salah. Antum kalau pengen panah, panah aja. Kenapa harus orang yang nggak panah dicela? Ya. Jadi akhirnya semuanya ditarik untuk melakukan hal tersebut. Ya, ini juga ya benih-benih hizbiyah yang lama-lama akhirnya jadi komunitas dan dibangun al-wala dan al-bara di atas hal tersebut. Main bola. Awal suka main bola. Lama-lama jadi komunitas bola sunnah. Ngundang ustadz ini main bola bersama ustadz. Nanti bulan depan ustadz dipanggil lagi main bola bersama ustadz. Ya, akhirnya komunitas main bola sunnah. Ya, akhirnya mesti ngumpulnya sama orang-orang itu. Akhirnya dakwanya di situ. Akhirnya buat kegiatan khusus mereka dan yang lainnya. Jadi kecil lagi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini semuanya macam-macam. Kopi, ya, warung kopi sunnah, ya kopi sunnah. Nanti lama-lama lotek sunnah.
Ya, gado-gado sunnah, semuanya dinasbahkan kepada sunnah. Ya, padahal sunnah itu besar, subhanallah ya ikhwah. Nama sunnah itu siapa yang memberi? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, alaikum bisunnati. Agar kalian semua berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Jadi nama sunnah ini sangat besar. Kef dinisbatkan kepada hobi dan kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya nasihat ana di sini, jangan dijadikan atau dinisbatkan segala sesuatu kepada sunnah kalau itu tidak syar'i. Bahkan kalau antum punya kebiasaan-kebiasaan tersebut, mestinya semakin hari semakin dikurangi. Antum ngambil manfaat saja. Kalau misalnya memang antum suka olahraga, olahraga sekedarnya. Untuk menjaga kesehatan tubuh, dijauhkan dari penyakit, ya, kemudian selesai. Nggak mesti harus dijadikan komunitas ngumpul dan selalu seperti itu. Ya, kalau antum misalnya ingin jalan-jalan dengan teman-teman, tafadhal. Cuman akhirnya jangan dibangun al-wala dan barok di atas itu harus jadi komunitas yang harus ngumpul bareng, setiap ada orang diajak harus masuk ke komunitas dia. Maksudnya kalau udah penatnya hilang ya udah, ya. Ibadah lagi, belajar lagi, urus keluarga yang benar dan seterusnya. Ya, karena kita hidup bukan menjalankan hobi. Kita hidup ini dikejar waktu, siapa di antara kita yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hal-hal tersebut memang mendekatkan diri kita kepada Allah, antum kerjakan. Tapi kalau hal-hal tersebut tidak mendekatkan diri antum kepada Allah Azza wa Jalla, tinggalkan. Dan kemarin kita juga bahas, kalau misalnya memang itu ada sarana untuk dakwah, maka itu sarana bukan tujuan. Jangan dijadikan tujuan. Kayak kemarin kita kasih contoh, ada orang dakwah di kampung. Gak ada yang pernah hadir kajian. Karena memang kajian di kampung tersebut belum terbiasa. Orang kampungnya suka main voli. Kan olahraga orang kampung salah satunya voli. Karena dia lihat anak kalau main voli, terus mungkin diskusi agama, habis itu kemudian kalau sholat anak ke masjid, barangkali bisa ta'thir, mempengaruhi mereka. Akhirnya dia ikut main voli, dia pakai yang syar'i. Kemudian mungkin kalau lagi istirahat orang-orang pada tanya tentang sholat, tentang ini, karena dia tahu, orang-orang tahu kalau dia ustadz, dia jawab di situ, tanya jawab. Nah akhirnya bisa dijadikan sarana dakwah, tapi intinya ngajak orang itu untuk apa? Ta'lim. Bukan akhirnya jadi komunitas tuh Ustadz. Ya, bukan akhirnya jadi voli sunnah. Jadi misalnya tanding sana, tanding sini, kemana-mana sampai inti dari tujuan dakwah mengajak kepada Allah, mengajak kepada ta'lim, bahas kitab, lebih dalam lagi menuntut ilmu syar'i, hilang. Yang wasilah jadi ghayah dari tujuan. Bisa difahami ya? Nah makanya sebagian ulama mengatakan tidak ada wasilah dalam dakwah. Dakwah ya harus seperti ini. Sebagian mengatakan ya boleh, ya tapi tetap wasilah, tidak ada pelanggaran syariat. Jadi kalau emang itu ada wasilah dakwah, tafadhal dikerjakan. Kalau misalnya dia dakwah di satu tempat, orang tersebut biasa main bola, dia main bola nggak jadi masalah. Tapi untuk menarik orang agar bisa memahami Islam dengan baik, memahami sunnah dengan baik, mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini semua ya prinsip dasar dakwah salafiyah.